Dan orang yang bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak harus orang muslim. Salah satu salawat yang mujarrab untuk memberikan ittisal, sambungan ruh dengan Nabi Muhammad SAW adalah salawatur rahmah lil Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu wa anna bihi. Khususnya di malam Jumat ini dawamkan salawat itu. Mudah-mudahan kalian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk melihat indahnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya di dalam mimpi. Salah satu orang yang akan selamat indal ghargharah wa fil kubur atau di alam barzakh dan selamat di akhirat adalah orang yang pernah bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu bukan jaminan. Maksudnya apa? Maksudnya bermimpi Nabi Muhammad misalnya memberikan isyarah, memberikan arahan agar kita melakukan A, berhenti melakukan B dan seterusnya. Tetapi tidak dilaksanakan, nah ini lebih berat lagi. Berarti dia sudah tidak punya mubalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal oleh Allah Subhanahu wa taala telah ditakdirkan dia dipilih untuk Nabi Muhammad sendiri yang memberikan arahan agar dia mengerjakan A atau dia berhenti dari pekerjaan B. Dan orang yang bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak harus orang muslim. Pernah beberapa kejadian orang non muslim bermimpi Rasulullah SAW. Seperti yang ada riwayat di beberapa kitab-kitab seorang Yahudi yang kedatangan salah satu dzurriyyah Rasulullah SAW dalam keadaan lapar, janda, lapar, banyak anak. Karena sudah terpaksa, takut anak-anaknya mati, maka baru Syarifah ini minta. Dan itulah akhlak dan kebiasaan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak minta kepada orang. Sebagaimana juga nasihatnya Al-Walid Al-Habib Qasim rahimahullahu taala kepada saya. Beliau mengatakan kita bukan keluarga peminta-minta. Kita ingin menjadi seperti apa yang ada di dalam Al-Quran, yahsabuhul jahiluna aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang di luar menganggap kita orang kaya dari saking tidak mau minta-minta. Dan orang yang suka meminta-minta itu di hari kiamat akan datang wajahnya dalam keadaan tulang tanpa daging. Kalau Nabinya SAW saja sudah mengingatkan agar jangan seperti ini, bagaimana orang yang mengaku cucunya lalu dia suka meminta-minta kepada orang lain. Ja'alanallahu khaira khalafin li khairi salaf. Perutnya lapar, anak-anaknya menangis, khawatir terhadap anaknya, maka ini sudah sampai kepada haddud darurah. Di dalam kaidah dikatakan ad-darurah tubihul ad-darurah. Sudah boleh. Jangankan minta makan babi saja. Kalau seandainya dia tidak punya makanan, ikhtiar kesana kesini nggak dapat, mau ngutang nggak ada yang ngutangin, minta nggak ada yang ngasih, dan dia akan mati. Lalu ada daging babi, maka haddud darurah ini yang kadang-kadang harus kalian pahami.
Seringkali orang mengatakan ini darurat. Lah, darurat itu adalah sesuatu yang hampir menyentuh nyawa kita. Itu baru darurat. Kalau sudah hampir seperti itu, hampir mati, dan dia yakin kalau dia tidak ambil ini dia akan mati, maka baru diperbolehkan, dengan catatan kalau sudah ma yasuddu batnuh, wajib berhenti, karena kalau diteruskan haram. Misalnya kok enak ini, nambah sesuap lagi lah, tidak boleh. Karena dia makan daging haram itu hanya semata-mata agar dia tidak mati. Kalau makan daging haram, zatnya yang diharamkan oleh Allah boleh, apalagi meminta-minta yang hukumnya cuma makruh. Makruh dengan sangat Maka dia datang ke satu orang muslim, satu orang ulama, dia bilang, saya kepengen dibantu untuk makan. Saya seorang syarifah, saya keturunan Rasulullah. Katanya si alim tadi, buktinya apa? Kalau ente keturunan, ya saya nggak punya bukti, tapi ada nasab di rumah dan seterusnya. Sekarang saya nggak punya bukti, saya hanya ingin menyampaikan kebenarannya saja. Oh, nggak bisa kalau nggak ada buktinya. Lalu dia sudah pergi ke satu orang lagi, satu orang Yahudi. Dia mengatakan, saya syarifah, saya cucunya Rasulullah, saya kelaparan dan saya mau makan. Dia bilang, betul kamu syarifah? Betul. Ya sudah, ini ambil makanan, diambil. Sama Yahudi dikasihkan. Kadang-kadang Yahudi ini lebih baik dari orang yang mengaku Islam, gitu. Kasihkan. Maka dia bawa makanan secukupnya, kasihkan ke anak-anaknya, dia makan. Dah. Malam itu si alim tadi bermimpi Rasul. Qamatil qiyamah, keadaan hari kiamat seakan-akan terjadi dalam mimpinya. Banyak orang yang masuk kejepit ke dalam insyigagul ard, merah apa, menakutkan sekali. Memang kejadian hari kiamat sangat menakutkan. Dikatakan dalam Al-Quran apa? Yauma yuj'alul wildanu syiba. Saking dahsyatnya kejadian yaumul qiyamah itu, sampai-sampai anak baru lahir aja langsung uban. Saking menakutkannya, langsung uban. Dikatakan yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Tidak ada istilah dalam sejarah manusia ibu lupa sama bayinya, nggak ada. Kecuali saat kejadian-kejadian yang sangat menakutkan seperti itu. Sebelum kiamat pernah gempa Bantul Jogja. Ada salah satu teman saya. Ketika dia di kamar mandi, tiba-tiba terjadi guncangan gempa. Dia keluar tanpa pakai pakaian. Dia bilang sama istrinya, ayo cepat keluar. Istrinya melihat bahwa suaminya tidak pakai pakaian, tapi dia lupa terhadap pakaian itu karena takut keruntuhan dan terjadi hal-hal yang mengerikan lainnya. Di jalan ring road itu di Jogja itu sudah penuh manusia lagi jalan, lagi lari semuanya. Karena waktu itu memang dahsyat, gempa di Bantul Jogja itu kan dahsyat. Baru jalan berapa meter, tiba-tiba si ayah ngingetkan ke ibu. Dia bilang, Bu, anak kita, bayi. Lari ayahnya. Ibu tunggu sini, lari ayahnya. Masuk ke dalam rumahnya, diambil bayinya. Alhamdulillah katanya. Ngobrol sama istrinya, alhamdulillah didekap bayinya. Iya, alhamdulillah dielus-elus sama istrinya sambil jalan. Nggak jauh lagi tiba-tiba ibunya sadar. Dia bilang, Bapak yang diambil tuh guling, bukan bayi.
Coba bagaimana dahsyatnya kejadian gempa. Balik lagi, baru diambil bayinya. Saya ketika mendengar cerita itu saya menangis. Saya membayangkan gempa yang hanya seperti itu. Mungkin cuma 7 skala Richter atau 7 sekian atau 8 katakanlah skala Richter. Sudah membuat orang telanjang tidak dilihat oleh siapapun, bahkan oleh pemilik kehormatannya yaitu istrinya. Setelah beberapa saat baru keinget bayinya, masuk lagi ke rumah, diambil. Bayinya diambil, digendong bareng sama orang-orang yang banyak ingin menyelamatkan diri itu, dilus sama ibunya, guling itu. Tapi nggak sadar bahwa ini adalah guling. Baru setelah beberapa saat mereka sadar, dia bilang ini guling, balik lagi. Subhanallah. Bagaimana kalau ratusan mungkin ribuan skala Richter ketika terjadi hari kiamat? Kenapa saya katakan sampai ribuan skala Richter? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma takunun nasu kal farashil mabthuth. Manusia kecil mungkin saja. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung yang ente lihat tuh, Gunung Cerme, Gunung Semeru, itu berterbangan kayak kapas. Berarti berapa ribu skala Richter getarannya. Dan pada saat itu orang alim yang mimpi ini bingung. Dia jalan, dia nyari Rasulullah SAW. Sampai ke padang mahsyar, baru bertemu dengan Rasul SAW. Dia bilang, ya Rasulullah, aku adalah umatmu. Engkau adalah umatku? Dia bilang, iya. Saya mukmin ya Rasulullah. Tolong saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu mukmin? Iya ya Rasulullah. Buktinya mana? Yang mengatakan kepada Syarifah, saya Syarifah, saya lapar, saya butuh makan. Dia bilang, buktinya kamu Syarifah mana? Rasulullah mengatakan, buktinya mana? Terbangun dia dalam keadaan berkeringat. Nah, setelah dibilang buktinya, tiba-tiba dia lihat tetangganya yang Yahudi. Dia bilang, ya Rasulullah, saya pengen naik. Sini naik. Diselamatkan oleh Nabi. Waktu diselamatkan, kata Rasulullah, terima kasih kamu telah menolong cucu saya yang kelaparan. Bangun dia. Bangun. Pagi-pagi langsung ke rumahnya Yahudi tadi itu. Dia bilang, "Syuf ya Yahudi, berapa yang ente beri kepada kemarin perempuan yang minta-minta?" Sekian, 1 dinar. Saya ganti 1000 dinar. Kata Yahudi, tidak. Walaupun ente mau ganti 10.000 dinar, tidak saya ganti. Dan mimpi yang ente lihat tadi malam saya juga lihat. Saya lihat ente di sebelah saya ditolak oleh Nabi SAW. Dengan dipertanyakan mana buktinya? Ente tanya kepada Syarifah, mana buktinya? Nabi nanya ke ente, mana buktinya? Sementara setelah dari ente, Syarifah itu datang ke rumah saya. Minta, saya kasih. Dan begitu saya mimpi tersebut, saya bangun, saya dan keluarga mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pada saat Yahudi ini mimpi belum mukmin, belum muslim, tapi diizinkan oleh Allah untuk melihat tala'atu Sayyidina Muhammad SAW karena ada kebaikan di dalam hatinya dan Allah tahu dia akan menjadi seorang yang muslim.